che brillano nelle notti più buie. Poi l'ho sentito nel cuore della gente, che vibra come la loro voce. Inter awalnya diprediksi tak lagi punya masa depan. Kepergian Simone Inzaghi serta penunjukan Christian Cifu dianggap bakal membuat Inter tak lagi punya kans juara. Namun secara perlahan Cifu membawa Inter ke arah sebaliknya. Pekan ini Inter berhasil melibas Juve dan makin mendekat menuju gelar Serie A. Juve di bawah Luciano Spalletti sejatinya juga menjelma jadi tim menakutkan. Sayangnya catatan itu tak berguna di San Siro. Inter besutan Cifu menang dramatis dan patahkan kutukan yang selama ini masih menghantui sang pelatih di balik kursi panas pelatih. Lantas bagaimana Inter berhasil kalahkan Juve? Kutukan apa yang mereka patahkan? Starting 11 Moment kali ini akan mengulas kemenangan Inter di partai derby Italia melawan Juve. Bagaimana Cifu membungkam semua pihak yang sempat meremehkan timnya di awal. Simak selengkapnya. Tiga musim kebelakang adalah 3 musim yang luar biasa buat Inter Milan. Di bawah besutan Simone Inzaghi, klub asal kota mode itu kembali menemukan tajinya. Raihan 1 Scudetto dan 2 final UCL dalam 3 musim menjadi bukti keperkasaan itu. Lewat catatan itu, wajar rasanya apabila banyak orang berpendapat Inter bakal kesulitan saat Inzaghi hengkang. Setelah dibantai Paris Saint-Germain di final UCL 2024-2025, Inzaghi memilih hengkang ke Arab Saudi, atau tepatnya ke Al Hilal. Kepergian manajer kelahiran Piacenza Italia itu membuat Inter kelabakan. Setelah ditolak oleh sejumlah pelatih incaran, Inter akhirnya memutuskan merekrut Christian Cifu. Sebagai legenda narasuri yang menjadi bagian dari skuad Pride Treble tahun 2010, Cifu adalah sosok yang disegani sebagai pemain. Namun sebagai pelatih ceritanya lain. Pengalaman yang masih minim membuatnya banyak dipertanyakan. Banyak yang menganggap Inter sudah habis dan tak akan bisa bersaing di musim 2025-2026. Skeptisme banyak orang tentu saja beralasan. Di Parma, catatan Cifu tidak terlalu mengesankan. Pelatih berusia 45 tahun itu cuma meraih 3 kemenangan dalam 13 laga yang ia pimpin. Apalagi Cifu melakoni debut yang kurang istimewa di mana pasukannya tersingkir oleh Fluminense di ajang Piala Dunia Antar Klub 2025. Seiring waktu, Christian Cifu mampu memperlihatkan bahwa Inter menunjuknya bukan tanpa alasan. Secara ajaib, pria kelahiran Rasita Romania itu membawa Inter menjadi kapolista sampai dengan pekan ke-25. Cifu memperoleh total 19 kemenangan dari 24 pertandingan dan menjadi klub tersubur dengan torehan 57 gol. Di bawah Cifu, Inter memang memainkan gaya yang lebih segar. Permainan narasuri berubah menjadi lebih ofensif alias lebih menyerang. Permainan itu terbukti mampu menghidupkan kembali harapan fans untuk pertahankan gelar. Namun, Inter sejatinya masih dihantui satu kutukan, yaitu kutukan melawan tim besar. Di Serie A musim ini, selain Inter, Scudetto juga diperebutkan 4 kekuatan besar lainnya: Napoli, Milan, Juventus, serta AS Roma. Rekor Cifu melawan 4 kekuatan itu pun kurang meyakinkan. Tercatat hanya Roma satu-satunya raksasa dalam daftar yang bisa mereka jinakan. Tantangan makin berat karena pada Giornata 26 Inter akan menghadapi Juventus. Secara keseluruhan, Cifu memang telah berhasil memperlihatkan kualitasnya memimpin Inter. Tetapi rekor buruk melawan tim-tim besar tetap menjadi sesuatu yang menakutkan. Apalagi mereka dipertemukan dengan Juventus yang sedang mengalami kebangkitan pasca diambil alih Luciano Spalletti. Partai derby di Italia memang tak pernah gagal hadirkan hiburan. Pada pertemuan sebelumnya, drama 7 gol terjadi. Juve yang ketika itu masih dibesut Igor Tudor sukses memulangkan Inter dengan kekalahan 4-3. Sebuah kekalahan yang juga menggarisbawahi rekor buruk Inter asuhan Cifu tatkala menghadapi sesama raksasa.
Kini setelah berganti nahkoda ke Luciano Spalletti, Juve bertransformasi menjadi tim yang lebih menakutkan. Mantan manajer Napoli itu mengubah sinyonya tua menjadi penggedor mematikan buat gawang lawan. Kalau Inter adalah tim paling produktif nomor 1, maka Juve adalah yang kedua, dengan lesakan 41 gol dari 24 pertandingan. Duel antara Inter melawan Juve bukan hanya soal duel dua raksasa paling bersejarah di Italia. Duel ini juga menjadi duel dua tim paling mengerikan dalam hal attacking di musim 2025-2026. Identitas kedua tim pun tercermin ketika peluit tanda dimulainya laga ditiup. Jual beli serangan terjadi antara Inter dan Juve. Paruh pertama laga yang berlangsung di San Siro, Minggu 15 Februari 2026 dini hari berkesudahan sama kuat. Inter membobol gawang Juve melalui sepakan Luis Enrique yang terdefleksi oleh hal lawan Andrea Cambiaso. Gol dihitung sebagai gol bunuh diri bek kiri asal Italia tersebut. Sayangnya keunggulan Inter hanya bertahan 9 menit. Pada menit 26, Cambiaso menebus kesalahannya. Kali ini Cambiaso yang memberdaya Enrique. Memanfaatkan kelengahan pemain asal Brasil, sang bek kiri mendapat ruang di depan mulut gawang. Ia pun sukses menyambar bola kiriman Weston McKennie. Bukan laga derby namanya kalau tidak berlangsung panas. Di laga derby di Italia kali ini, tensi pertandingan juga meninggi. Juve berhasil mengimbangi Inter selama 40 menit lebih. Namun di menit 42, kesialan menghampiri mereka. Wasit tiba-tiba mengeluarkan kartu kuning kedua untuk Pierre Kalulu yang menjatuhkan Alessandro Bastoni. Kartu kuning kedua Kalulu terang saja memicu gelombang protes di kubu Juve. Bagaimana tidak, melalui tayangan ulang terlihat tak ada kontak signifikan yang dilakukan ex pemain Milan itu terhadap Bastoni. Kalulu cuma menyentuh tangan Bastoni sekejap sebelum back Inter itu langsung berguling ke tanah. Kalulu protes kepada wasit mencoba meminta tinjauan VAR. Namun keputusan kontroversial sudah dibuat di mana wasit tetap pada pendiriannya dengan kartu kuning kedua. Dari tayangan ulang sementara itu kita bisa melihat Bastoni berselebrasi merayakan keunggulan pemain yang didapat timnya. Unggul jumlah pemain tentu saja membuat Inter lebih leluasa. Luciano Spalletti sementara itu menginstruksikan para pemainnya untuk bermain lebih bertahan. Juve kebobolan lagi melalui Pio Esposito yang baru masuk. Namun semangat juang anak asuh Spalletti belum kendur. Andrea Locatelli kembali membuat kedudukan setara di menit 83. Sayangnya kehilangan satu pemain tetap menjadi kerugian besar buat sinyonya tua. Tepat di penghujung waktu normal, tembakan Piotr Zielinski dari luar kotak penalti berhasil getarkan jala di Gregorio. Kiper Juventus itu hanya bisa terpaku melihat bola tembakan ex Napoli mengolongi Locatelli sebelum akhirnya meluncur deras ke gawangnya. Ketekan Christian Chivu menghadapi sesama tim raksasa akhirnya pecah. Tapi satu hal yang rasanya tetap bakal jadi perbincangan adalah tentang kartu merah Pierre Kalulu. Juve sejatinya mampu memberi perlawanan alot apabila laga masih berjalan 11 versus 11. Tapi kehilangan sang bek kanan itu membuat Juve terpaksa menyerah di Milan. Di balik kontroversi kartu merah yang menyelimutinya, kemenangan Inter tetap membuka jalan mereka menuju misi pertahankan Scudetto. Nerazzurri kini menjauh dari kejaran rival sekota mereka AC Milan dengan perolehan 61 poin dari 25 pertandingan. Keduanya sekarang berjarak 8 poin di tabel klasifika. Chivu berhasil patahkan opini bahwa Inter tidak akan bisa bersaing di papan atas. Namun, kemenangan melawan Juventus ini tetap disorot banyak orang sebagai kemenangan kontroversial. Chivu pun memberikan komentarnya terkait hal itu. Selepas laga, pelatih Inter itu mengungkapkan kalau kartu merah itu adalah kartu merah yang layak. Saya pikir itu sentuhan kecil. Di UCL, saya selalu meminta agar para pemain tidak memaksa wasit membuat keputusan seperti itu. Kita sepakat itu ringan, tapi pemain saya tetap merasakan ada sentuhan. Kalulu harusnya tahu, kalau itu saya dengan situasi sudah dapat kartu kuning, saya tak akan melakukan itu, kata Chivu kepada Sky Sport. Kemenangan di laga derby di Italia kini membuat Inter tak terkalahkan dalam 13 laga beruntun.
di mana 12 laga diantaranya berakhir dengan kemenangan. Di bawah asuhan Christian Cifu, Inter kini kembali menemukan jalan menuju Scudetto. Lantas, apakah kemenangan melawan Inter makin membuktikan bahwa Inter pesutan Cifu layak menggondol Scudetto? Apakah Inter tetap bisa menang? Andai kata Juve tetap main 11 orang? Tulis opini kalian masing-masing di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.